sebenarnya Allah tidak pernah mengunci pendengaran hati. Jadi nggak aktif ngunci-ngunciin gitu, enggak. Tapi kalau kamu mau ngunci pendengaran dan hatimu sendiri, ya Allah nggak maksa gitu. Ya aku tunggu aja sampai kamu buka gitu maksudnya. Jadi bukan mengunci, tapi membiarkan terkunci. Itu dua hal yang beda sih. Kenapa dibiarkan terkunci? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sifat kasih sayang tidak pernah memaksa, tetapi menunggu gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kita kembali menyelami lagi ayat-ayat Al-Quran untuk kita masuki lagi, untuk kita pahami lagi, untuk kita sadari lagi, untuk kita mengambil mutiara-mutiara hikmah yang tidak hanya kita bunyikan, kita baca, kita hatamkan, tapi baca, pelajari, pahami, amalkan, syiarkan, itu rumus dasarnya. Dan kita bagaimana terus menjadikan Quran sebagai pedoman yang mubin, yang nyata, yang bayinah juga, yang konteksnya kita beneran dapat dari source utamanya, Quran itu sendiri. So, kita ngaji bareng ini bertujuan untuk bagaimana memberikan wadah gitu ya, dan memberikan warna untuk kita bisa mempelajari Quran dengan cara yang mudah. Kita udah bahas di serial Lauhil Mahfuz, di mana Lauhil Mahfuz ini kita udah bahas panjang sekali, dari mulai apa itu Lauhil Mahfuz, bagaimana tingkat kegoiban atau bagaimana kesadaran dalam konteks malakut gitu ya, munkar nakir kita udah bahas, kita bahas karma juga. Dan goib ini kayaknya perlu banget juga untuk kita sadari, karena kita kemarin udah bahas juga tentang Iqra membaca. Ada kata-kata kunci-kunci gaib. Dan konteks kunci-kunci gaib ini kayaknya kita harus buka, dan Mas Sony kayaknya tahu kuncinya ada di mana. Gimana? Ini Mas menarik nih kunci-kunci gaib nih Mas. Sekarang pakai fingerprint. Oh, fingerprintnya udah nggak pakai kunci. Ini nih face detection. Coba kita baca yuk Kang P, surat atau udah dibaca di episode sebelumnya ya. Ya, namanya 5 bolehlah kita baca lagi aja. Boleh. Oke. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, dalam tanda kurung Lauhil Mahfuz. Kalau disebut kunci-kunci gaib ada pada Tuhan, itu kayaknya Tuhan tuh lagi pegang kunci, lalu dikunciin semua, lalu diumpetin gitu kuncinya. Nah, ada yang bisa dapat atau akses atau buka gitu. Sebenarnya pertanyaan basicnya, yang ngunci itu siapa? Oke, sebenarnya ya. Kita apa Tuhan gitu? Sebenarnya kan kalau Tuhan udah ngasih semuanya, kitanya yang nutup sih sebenarnya. Nah iya, masa Tuhan ngunci. Lalu gaib itu kan artinya tidak diketahui. Iya. Jadi harusnya kita harus tahu kuncinya ada di mana gitu kan. Kalau kita udah tahu kayak kunci-kunci jawaban soal gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dikunci, tapi cara bukanya itu kamu harus tahu gitu. Bukan kunci yang kayak dikunci terus diumpetin, nggak bisa dibuka, enggak. Harus tahu cara bukanya. Ini kan kayak ajakan kan. Ini dikunci loh, kamu harus tahu cara bukanya gitu kan. Nah, rahasianya apa gitu. Ketika rahasia itu caranya diketahui, maka ada nggak orang yang dibiarin nggak bisa buka gitu, meskipun udah tahu caranya, kuncinya gitu, enggak kan? Semua akan dibuka aksesnya kan? Jadi ini sih masalah tahu caranya aja apa enggak gitu. Nah, satu sisi itu. Di sisi lain, aliran dari kesadaran Lauhul Mahfuz itu, yang ada goib-goib yang ada di Lauhul Mahfuz itu, karena ini seri Lauhul Mahfuz sih, itu kita itu didesain Kang Abu atau teman-teman semua itu untuk bukan jadi makhluk yang diberi wadah. Sorry. Ini kan roh ya, roh. Roh itu, kita itu kan percikan Tuhan dalam bentuk roh. Roh itu terpercik. Tapi dia sebenarnya, roh itu jangan dibayangin punya tubuh. Kayak entitas yang terbatas gitu. Terpercik, tapi jangan, kita susah sih mikirnya kayak terpercik, tapi sebenarnya ini bisa terhubung kepada sesuatu yang nggak terbatas di dalam sesuatu yang nggak terbatas gitu. Oke. Nah, jadi intinya gimana ya? Jadi kayak ini deh, kayak ini botol, botol isinya air, tapi dicemplungin ke dalam
laut gitu. Nah, jadi yang harus dihilangin kan botolnya itu. Iya. Si entitas roh aku duanya itu nggak bisa lebur ke aku satu. Nah, sebenarnya botol itu kan juga kapasitas kan. Iya. Jadi si roh itu dikasih tubuh fisik, 5 pancamaya kosha ya kan. Dikasih badan jiwa, dikasih badan emosi, dikasih badan energi, dikasih badan pengetahuan dan roh. Nah, pertama di fisik dikasih kecerdasan namanya otak. Nggak mungkin yang namanya informasi Lauhul Mahfuz tuh lewat otak gitu, meledak otaknya Kang Abu gitu. Memorinya tuh terbatas gitu. Nggak mungkin yang namanya informasi di Lauhul Mahfuz kuncinya kebuka lalu soal ngalirnya ke jiwa gitu. Jiwanya juga tersumbat oleh banyak emosi, nggak bisa ngalir juga gitu. Nggak mungkin yang namanya informasi Lauhul Mahfuz itu turunnya ke kesadaran yang limited gitu, storage-nya gitu. Pasti ini ngalir ke yang unlimited gitu. Berarti ngalirnya kemana? Ya roh juga gitu. Makanya untuk bisa mengakses Lauhul Mahfuz ini, ya orang-orang yang sudah mengalami peristiwa pencerahan gitu. Mengalami kelahiran sebagai roh gitu, kelahiran kedua. Jadi rohnya hidup gitu Kang Abu. Makanya di Quran ini dibilang, Quran ini buat orang yang rohnya udah hidup. Yasin ya. Yasin ayat 69 70. Iya. Kalau rohnya udah hidup, maka itu bisa ngalir ke roh. Karena nggak mungkin ini ngalir ke pikiran, otak, nggak mungkin ngalir ke jiwa, harus ngalir lewat roh. Jadi harus mencapai kesadaran roh. Kesadaran roh itu Lailatul Qadar gitu. Jadi kamu bisa mengakses kesadaran di Lauhul Mahfuz itu membaca pola, dapat aliran segala macam ya kalau udah dapat kelahiran kedua sebagai roh atau Lailatul Qadar atau pencerahan gitu. Oke. Ya seperti misalnya kalau di dalam bahasa agama tertentu mencapai kebudaan gitu. Buddha itu artinya enlightened kan. Iya, tercerahkan. Nah, mendapat pencerahan, tercerahkan, jadi manusia yang tercerahkan, lahir spiritual rebirth. Berarti rohnya tuh bisa hidup dan bisa dipergunakan Tuhan untuk dialirkan. Karena itu adalah salurannya gitu. Bukan lewat saluran yang terbatas. Oke. Nah sekarang kalau buat newbie nih ya Mas ya, ini yang nonton misalnya baru perdana banget nonton episode ini lagi, kan pusing tuh ya, wah ini ya, first step untuk masuk ke pencerahan atau masuk ke rohnya hidup tuh, first step yang paling simple aja, apa sih Mas Ani? Lihat episode dari nomor 1. Terus pelajari semuanya ya. Nggak bisa langsung ke sini. Nggak bisa ya? Nggak bisa langsung. Gimana cara baca Lauhul Mahfuz di tengah berarti? Okay. Harus dari awal dulu sih. Tetap ya. Tetap. Itu bagian demi bagian tuh di situ kali ya. Nggak bisa di tengah-tengah langsung. Gimana caranya? Gue nggak mau ikut yang ini. Gue mau langsung dah. Wah, gimana caranya? Nggak bisa. Harus dari awal sih. Ya berarti kayak orang baca Iqra dulu, apa itu emang tahapan nggak ya? Tahapan nih. Dari baca 1, 2, terus mungkin udah nggak puas lagi dengan bunyi, pengen tahu artinya, nggak puas dengan artinya, pengen mengalami, ya balik lagi lah. Perjalanan itu nggak bisa di shortcut berarti ya? Nggak bisa, dan kita nggak bisa bilang orang itu harus mulai dari 1 dulu, karena kadang-kadang di hidup-hidup lalu dia kesadarannya udah cukup tinggi gitu. Meskipun saat ini dia baru lihat ini, tapi dia udah ngerti, bisa aja langsung ke sini. Oke. Tapi yang benar-benar newbie banget nggak ngerti apa-apa ya dari awal lagi. Ya itu derita lu, bukan derita gue. Tapi kan waktu kita ngomongin si tata krama, lakukan dari yang mudah sih ya. Iya betul. Bener nggak? Apa aja yang mudah sekarang yang bisa dilakukan ya. Tapi aku jadi relate sama 4523 Mas tentang terkunci ya, karena tadi kan hit banget tuh bahwa emang yang ngunci Allah gitu kan, sebenarnya yang ngunci kan diri gitu ya. Nah, di 4523 tuh ada kalimat gini Mas. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini tuh kayak kebayang Allah yang ngunci, kamu nggak akan bisa dapat apa-apa nih selain sebelum kuncinya dibuka gitu. Sementara ketika tadi kita bicara kunci tadi kan sebenarnya yang ngunci kita. Nah, ini juga kadang-kadang kayak misalnya Mayasya dalam hikmah Mas. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Aku mungkin nggak dikehendaki sih. Gitu. Kan itu menarik gitu ya. Gimana nih Mas?
Allah itu mengasihi menyayangi semua rohnya lebih dari mengasihi menyayangi dirinya sendiri. Setiap dan semua rohnya itu super spesial gitu. Jadi nggak ada satu yang lebih dikasihi daripada yang lain. Dan nggak ada satu yang di bawah atau di atas yang lain. Semua tuh sama karena itu roh-roh terkasihnya. Makanya sebenarnya Allah tidak pernah mengunci pendengaran hati. Ini menerjemahkan harusnya Allah telah membiarkannya terkunci. Membiarkan. Iya, kalau membiarkan tuh pilihan siapa? Kita. Iya. Jadi nggak aktif ngunci-ngunciin gitu, enggak. Tapi kalau kamu mau ngunci pendengaran dan hatimu sendiri, ya Allah nggak maksa gitu. Ya aku tunggu aja sampai kamu buka gitu maksudnya. Jadi bukan mengunci tapi membiarkan terkunci. Itu dua hal yang beda sih. Kenapa dibiarkan terkunci? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sifat kasih sayang tidak pernah memaksa tetapi menunggu gitu. Jadi yang ngunci itu ya kita. Allah memegang kunci-kunci goib, yang ngunci kita. Kalau kita bisa tahu cara, dan Allah kasih tahu semua caranya gimana kan, bukan diumpetin gitu caranya. Tapi bagi orang-orang kan, bisa nggak dia diperjalankan untuk mendapatkan caranya itu lewat afirmasinya dia di dalam keberlimpahan dan bukan kekurangan gitu ya. Bahwa baru nanti akan dibimbing dan dibukakan. Maksudnya dibukakan itu bukan berarti tadinya tertutup, tapi hatinya kan yang tadi menutup terbuka gitu. Dirinya yang menutup jadi dibukakan gitu. Gitu. Jadi yang ngunci ya kita gitu. Sebenarnya mah kalau hidup itu pengalaman Tuhan, Tuhan ingin mengalami pengalaman yang tidak terbatas pada diri kita gitu. Iya dong. Lewat rohnya Kang Abu, Tuhan itu hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan yang tidak terbatas. Sifat-sifat Tuhan tidak terbatas, kehendak-kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Yang bikin terbatas siapa? Keinginanku. Iya. Iya. Dan apakah akses Lauhul Mahfuz itu kalau tadi tidak terbatas, dibuka semua apa ditutup? Dibuka semua. Semua. Yang bikin itu tertutup atau tercicil kan kita gitu. Gitu. Nah itu jadi kitalah yang mengunci itu gitu. Nah jadi ya itu kita udah buka cara bukanya harus seperti membaca Quran ini gitu. Membaca kitab di Lauhul Mahfuz sama kitab yang di sini tuh ya sama caranya gitu. Sama aja gitu. Yang seperti kita bahas kemarin, berbuat baik, perlahan-lahan, mohon petunjuk di dalam kasih sayang itu semua. Titik wusto, sholat, semua itu sama, caranya sama. Nah cuman mungkin memang perlu proses gitu. Karena kan kita hidup di dimensi yang punya unsur waktu ya. Sehingga apa-apa tuh harus ada waktunya. Dan Tuhan hendak mengalami pengalaman Tuhan di semesta ini. Salah satu sifat Tuhan itu yang maha sabar gitu. Jadi maha sabar, sifat sabar tuh harus kita alamin nggak? Iya. Sabar yang dialirkan oleh Tuhan. Berarti sabar itu artinya bukan lama loh. Tapi sesuai waktunya gitu. Bisa cepat nggak? Ya bisa aja. Bisa lama nggak? Bisa. Yang nentuin waktunya? Ya sistem Tuhan gitu. Jadi ya, jangan minta lebih cepat, jangan minta lebih lama. Itu maksudnya sabar gitu. Gitu sih. Nunggu jatuh tempo aja ya, gitu. Ini sekarang lagi musim juga Mas, bahwa kalau ngelihat ini kan berarti gimana caranya kita mempersiapkan wadah nih. Nah sekarang tuh lagi banyak banget kata-kata memantaskan diri katanya. Kan memantaskan diri untuk wadahnya siap. Karena kalau wadahnya siap akan dialirkan gitu. Gimana tuh tanggapan Mas ini tentang memantaskan diri ini? Ya itu hukum frekuensi ya. Jadi sejenis menarik sejenis. Sebenarnya apa-apa yang kita sampaikan ini itu adalah desain awal template Tuhan gitu. Jadi kita itu didesain Tuhan itu untuk selalu dialirkan kesadaran gitu. Factory settingnya begitu gitu, Kang Abu. Desain template awalnya itu begitu gitu. Nah pertanyaannya adalah itu namanya fitrah bahasa Arabnya. Fitrah ya. Jadi pertanyaannya dari awal udah pantas nggak? Udah pantas kan? Yang bikin nggak pantas karena kita nambahin sesuatu yang nggak fitrah kan? Sehingga kita jadi nggak pantas lagi gitu. Nah cara untuk memantaskan diri, keluarinlah hal-hal yang nggak fitrah itu. Diandu sehingga kita kembali ke fitrah kita gitu. Yaitu selalu terus-menerus dialirkan gitu. Sebagai contoh misalnya aku merasa bahwa ilmu yang Tuhan alirkan tuh ilmu saya. Habis itu ngalir nggak? Enggak lah. Nah berhenti.
Karena Claim. udah nggak ke fitrah lagi. Enggak. Oke. Berhenti udah langsung. Oke. Ini gua banget nih. Gitu. Diklaim. Berhenti. Itu nggak fitrah namanya. Fitrah kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, dialirin gitu maksudnya. Itu fitrahnya. Oke. Jadi dan banyak sekali di dalam hidup kita itu hal-hal yang tidak fitrah berasal dari aku 4 dan aku 3 dan aku 2 juga kita akumulasikan dan kita jadikan itu adalah bagian dari diriku gitu. Sehingga diriku yang aku bawa sekarang ini udah bukan diriku yang fitrah yang dulu yang seharusnya menerima aliran terus-menerus gitu. Nah, itulah yang harus dilepas gitu. Barulah kita balik ke fitrah kita dan pasti itu pantas gitu. Oke. Jadi pantas itu bukan membagus-baguskan diri menjadi orang lain, tetapi melepaskan semuanya menjadi balik ke awal lagi gitu. Fitrah kita lagi gitu. Itu baru pantas. Oke. Oke, Mas. Jadi justru bukan mencari yang baru, tapi melepaskan sesuatu yang menutupi fitrah itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Thank you, Mas. Makasih. Kita mulai ngerti tentang kunci gaib. Jadi ternyata bukan Allah yang mengunci. Bagus sih analogi tadi bahwa masa Allah bikin kuncinya diumpetin. Enggak, tetapi kuncinya udah selalu ada dan selalu on, selalu tersedia di dalam kita. Cuman mungkin karena kitanya nggak sadar, kitanya tidak mau, dan kitanya tidak bersedia, sehingga kitanya sendiri yang tidak menemukan kunci itu. Semua kembali kepada diri kita, semua kembali bagaimana kita menemukan kesejatian di dalam diri kita. Terima kasih.